Halo pemirsa, senang sekali saya Desmona Chandra dapat kembali menjumpai Anda di program Doncast, tentunya bersama dengan abang senior saya. Iya, saya Don Bosco Slamet. Bang Don, Ya. kalau saya sehari-hari bawa berita nih biasanya kan pasti seputar kerja pemerintah, presiden. Tapi yang unik akhir-akhir ini, bahkan mantan presiden ini jadi ramai Lagi berbincangan. viral banget. Ya, ada dua isu. Yang pertama adalah soal dugaan ijazah palsu, kemudian yang kedua adalah pemakzulan putra sulungnya Gibran. Viralnya itu ada terutama di media-media baru. Nah, media. sosial Yang di media. mainstream ya menurut saya normal-normal saja. Karena memang presiden, wakil presiden juga aktif ya di sosial Ya, media. Nah, kita akan bahas apakah sebenarnya ada motif tersembunyi di balik munculnya dua isu ini. Nah, kita sudah mengundang tamu kehormatan, ini beliau adalah mantan Menko Polhukam, Ya. Suhu ahli hukum tata negara. Ya, dan kenapa kita mengundangnya? Karena kemudian mungkin keseret-seret juga Nah, dengan itu urusan dia. ini. Gitu. Itu Prof. ceritanya. MND, Profesor Mahfud, terima kasih telah memenuhi undangan Terima kasih, Prof. ini. Thank you, Mona. Prof. Tambah muda, Alhamdulillah. tambah sehat. Ya, Prof, kenapa kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menggugat Prof dan mau menyeret Prof sehubungan dengan urusan Pak Jokowi ini? Anu itu ya, Ya, si Taufik itu. Taufik. Tipe UGM, Prof. Singkatannya adalah tim tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Ya, itu mengada-ada Heeh. karena tiba-tiba mengatakan saya mempengaruhi pengadilan Betul. karena mengomentari kasus dia sedang berjalan. Ya. Saya tidak peduli kasus dia, tidak pernah nyebut. Prof juga Oh, belum baca isi gugatannya. Enggak juga. Saya enggak baca untuk apa. Itu kan menurut saya perkara kecil segini kalau itu. Karena segini lah. perkara segini ya. Segini. Sehingga saya enggak pernah tertarik. Heeh. Saya enggak pernah bicara soal dia kok dia tiba-tiba nuduh perkara dia akan ditolak. Enggak. Heeh. Saya ingin tanya di mana saya ngomong itu, kapan, dan dalam bentuk lisan apakah tulisan. Enggak ada. Dicari. Nah, oleh sebab itu saya berbicara soal hal yang mungkin dia GR bahwa saya ngomentari dia merasa sudah begitu hebat. Saya bicara Hal yang lebih umum tentang ini. bukan umum, Bukan. khusus tapi khusus gugatannya Oke. si TPUA, aktivis ulama itu, Iya. ulama dan aktivis itu yang Egy Sujana dan Rizal Fadila. Oh, Rizal Ya kan? Bicara begini di media, saya nih gugat sudah ditolak di PN karena apa? Katanya tidak berwenang gitu. Padahal itu gugatan kami cabut. Iya. Gitu. Lalu saya komentari, ya memang pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Iya, iya, Misalnya saya mau berkara Mas Ya. Andusku, ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Kan kalau saya gugat Anda kan saya gugat karena ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya kan itu kan Itu kan perdata. mestinya soal perjanjian. Iya kan soal perjanjian. Saya bilang pasti ke pengadilan akan menyatakan NU tidak berwenang. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu kalau ada kasus orang yang bernama siapa Taufik Ya. itu. Apakah mungkin karena komentar Prof. Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung, sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Prof? Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Betul. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak. Maka saya arahkan ke pidana saja. Kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim, Iya. sehingga perkara Bukan. yang dia lakukan Kalau cuma itu, mempengaruhi hakim netral ya. Ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Ini. padahal tidak pernah ada. Saya enggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu. Itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu. Lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Mungkin. Tapi begini, bukan soal itu. Iya, iya. Kalau itu sih enggak terlaluan saya. Orang ini Mas Don Bosco, ternyata enggak tahu ilmu hukum. Oh ya? Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of Court. ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia itu. Nggak ada di hukum pidana kita tuh contempt. Apa landasan hukumnya? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Contempt of court itu etika. Iya. Bukan pengadilan pidana. Itu ada di undang-undang. Contempt of court itu misalnya sedang sidang, Sedang sidang, jaksa pengacara itu
naik ke meja. Iya, naik ke meja, Itu kan betul. Adnan Buyung dulu ya, waktu Betul, kita itu masih kejadian, muda. itu betul. Dia membela Sudarsono, Sudarsono. sambil nuding-nuding gitu, ditegur. Ya. Kamu contempt of court. Kok ini tiba-tiba jadi pidana? Dia nggak ngerti artinya. Salah besar ya, mau melaporkan guru besar ahli hukum Jadi ini. dia mengatakan itu muridnya Prof. Mahfud. Gimana, Prof? Siap. Muridnya banyak kan? Saya nggak tahu dia murid saya. Tapi begini. Guru begini. besar muridnya pasti banyak di mana-mana, Prof. Dengar dari mana, Mas Don? Kalau dia murid saya? Bukan. Oh. Pak Hakim. Oh, maksudnya. hakim-hakim. Oh, kalau ya hakim-hakim hampir di setiap kota ada saya. Bahkan mohon maaf, Ketua Mahkamah Agung sekarang tuh mahasiswa S2. Saya yang ngajak ketika S2. S3-nya baru di UNER dia. Jadi hakim murid saya tuh di Mahkamah Agung banyak, di Pengadilan Tinggi banyak, pengadilan kejaksaan banyak gitu. Begini, Prof. Kalau kita melihat Pak Jokowi dan Gibran. Pak Jokowi kayak kena jab dengan ijazah palsunya. Lalu kemudian Gibran kena jab dengan impeachment atau pemakzulan. Ini kan dua hal yang kemudian kita lihat loh kok jadi victim begitu. Kita mau dapat pandangan Prof sebetulnya proses politik seperti ini apa bacaan Prof? Saya tidak tahu ya kalau itu dikelompokkan ke kelompok politik mana, tapi nampaknya mereka ini membawa semacam isu lama juga. Isu lama karena mungkin ketidakpuasan, mungkin ketidaksukaan bisa juga. Isu lama, kenapa saya sebut isu lama? Isu ijazah itu kan sudah 4 tahun lalu ya. Betul. Iya kan? Terus sekarang muncul lagi. Ya, makanya saya berkomentar 4 tahun lalu udah ditolak kok. Sudah tidak diterima oleh pengadilan gitu. Gitu kok sekarang muncul lagi. Mbok sudah ke anu saja saya bilang, ke pidana. Benar kalau pidana itu bisa manggil Pak Jokowi, bisa manggil Rektor UGM. Kalau ke PT UN enggak bakal manggil, Wong. Itu wewenangnya kan pejabat melawan rakyat, warga negara. Nah, terus pejabatnya siapa? Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah, bukan pejabat sekarang ya kan? Nggak bisa ke PT UN, pasti ditolak. Kamu apa keperluannya kok gugat ini? Kan gitu PT UN kan? Dan itu sudah dilakukan, betul, tidak dapat diterima. Saya arahkan ke pidana dan sekarang menurut saya jalurnya sudah benar gitu. Tapi saya tidak tahu kena kelompok. Kita tahu orangnya, tapi agenda politik apa? Sehingga saya menganggapnya ya aspirasi lama ya dari sebuah kelompok. Mungkin yang memang tidak puas. Sekarang gini kan, Prof. Baik yang punya saran untuk memaksulkan Gibran, kemudian orang yang kemudian memperkarakan soal ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan tidak mungkin keraut biasa saja gitu. Walaupun Prof tadi bicara bahwa itu mungkin aspirasi yang sudah lama gitu. Tapi kadang-kadang kan ada perasaan pasti ada pemantik. Itu tidak mungkin coming out of nowhere gitu tiba-tiba begini. Orkestrasi. Pasti ada remote, pemegang remote-nya ya. Saya tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Tadi Prof Oleh sebab itu saya tidak ikut ke gerakan itu, meskipun saya beberapa kali diundang. Saya menganggap begini, Pak Jokowi itu kita bisa kritik keras, bisa lawan tindakan politiknya sebelum dia turun. Kalau sudah turun seperti ini, dia punya hak politik. Sehingga saya ya silakan aja. Kalau dia masih populer dan mau melakukan penggagalan politik dengan segala yang dia punya, kan boleh saja. Wong juga yang lain melakukan, masa dia nggak boleh? Iya kan? Nah, oleh sebab itu kalau yang begitu mau dipersoalkan ya silakan aja. Saya akan memberi pendapat hukum saja. Kami ini kan pengalaman sebagai Menko Polhukam, Prof. Ya dulu kan memang banyak orang yang datang minta Jokowi, bahkan waktu itu minta Pak Jokowi dipecat kan? Masa saya ingat. Yang ada rombongan Faisal itu kantor saya. Pokoknya Pak Jokowi harus dipecat. Saya bilang nggak bisa, bukan ke saya minta mecatnya tuh ke MPR. Gitu. Jadi sebuah kelompok atau sebenarnya ada beberapa kelompok yang punya aspirasi yang sama kemudian berkoalisi, Prof? Iya mungkin. Dulu kan pernah ya yang sudah ini kan menggugat pencalonan Gibran juga kan ke kantor saya. Saya bilang saya kontestan, nggak bisa dong saya menyikapi. Itu udah selesai kan gitu kan. Jadi pada waktu itu memang jadi berita dia ke Polhukam, tapi
saya nyatakan, tolong direkam, saya bilang, saya tidak setuju dengan aspirasi ini, saya bilang, karena ini bukan urusan Menko Polhukam. Waktu itu rame sebentar, tapi isu yang sekarang berkembang itu, ya itu lagi, dan orangnya masih ada yang sama, misalnya Rizal Fadila itu kan yang ikut ke kantor Polhukam dulu, Pak Soeharto ikut ke kantor Polhukam. Jadi bacaan Anda, Prof, ini tiba-tiba muncul dua isu panas yang seakan-akan menyerang mantan presiden. Apakah ada kaitannya dengan 2029, Prof? Oh, sudah pasti kalau itu. Setiap gerakan politik menurut saya sudah pasti punya proyeksi ke sana. Kan analisisnya kan. Ini ada orang yang khawatir kalau misalnya taruhlah Gibran atau Prabowo lagi kan gitu kan. Jadi sekarang digedor itu biasa saja dalam politik kan banyak yang mungkin ya yang masih muda-muda. Ada Anies, ada AHY, ada Puan, ada Muhaimin, ada Ganjar dan sebagainya. Itu kan potensial kan. Sehingga orang yang ada di belakang ini bisa saja bergabung bergabung lalu membuat isu, dan itu sah saja gitu, asal tidak kriminal, sah saja kan. Sebagai sebuah gerakan mendegradasi lawan atau calon lawan diri. Ya itu biasa di dalam politik. Justru kita merdeka itu dulu kan agar orang boleh begitu, boleh saling melawan. Maka ada konstitusi kan gitu kan. Kita merdeka agar kamu boleh berebutan jabatan, tapi ini konstitusinya kan gitu. Jadi ini tidak bisa misalnya jadi hard feeling atau personal feeling gitu. Seharusnya tidak jadi hard feeling atau personal feeling. Udahlah, ini politik biasa. Jadi lihat, dan politik itu cair ya. Dinamis loh. Tidak bisa misalnya begini. Oh, ini udah selesai gitu. Ini ada pertemuan. Selesai di Pilpres selesai gitu. Enggak kan? Bukan, selesai pertemuan Purnawirawan. Oh, harus dianggap bahwa ini selesai. Besok akan muncul lagi hal lain, karena ini namanya politik, harus siap. Dan jangan pikir gini, saya bicara gini. Kan banyak itu gini lah, kita terus terang lah. Iya. Sesuai dengan podcastnya Prof ya, terus terang saja. Itu sebenarnya Gibran tuh bisa dimakzulkan apa enggak? Saya bilang bisa teorinya, ada caranya. Itu kan kalau dia dianggap taruhlah tidak layak jadi wapres, kan caranya 2/3 anggota DPR bersih. Sorry Prof, boleh tahan dulu karena kita punya isu itu untuk kita simpan di segmen berikutnya. Oh gitu. Kita akan tuntaskan dulu terkait dengan kedua isu hangat ini yang diperbincangkan, yang tiba-tiba bergilir dan viral. Nah, apakah ini artinya yang tadi disebutkan Prof, ini adalah strategi klasik lawan politik untuk melemahkan calon lawan politiknya? Iya, kalau ambisi dari koalisi partai politik yang ada saat ini bisa saja mereka ingin menunjukkan peluangnya di 2029 nanti. Iya, bisa klasik. Saya katakan kalau Anda katakan klasik soal isu politik yang klasik, itu bisa benar dalam arti isu yang seperti ini selalu berulang. Sejak awal kita kemerdekaan kan selalu saling namanya juga isu politikon. Iya. Jadi ini biasa saja gitu. Kita hadapi dengan biasa saja, tapi semuanya harus ikut jalur konstitusi. Meskipun, nanti saya katakan pada segmen yang meskipun proses ketatanegaraan itu banyak diterobos dan sah melalui luar konstitusi. Iya kan? Iya. Oleh sebab itu harus hati-hati mengelola. Yang sampai terjadi pembalikan arus yang inkonstitusional. Jadi saat ini partai politik yang berkoalisi dan terkesan solid itu bisa saja tiba-tiba berubah ya, dinamis dan sangat cair ke depannya. Amat sangat bisa. Anda tahu dulu waktu tahun 98 ya? Betapa kuatnya Pak Harto itu. Perasaan nggak bakal jatuh. Bulan Maret, tanggal 21 Maret itu dia dilantik oleh 100% anggota MPR. 2 bulan kemudian jatuh. Menterinya, yang menteri dibina-bina dia itu, 13 orang keluar. Mundur, saya ada setuju. Presiden kayak gini gitu. Saya sudah tidak mampu lagi membantu presiden kayak itu gini. Possible. Terus mundur ya, lalu diancam kan oleh Harmoko. Kalau sebelum Senin tidak, ini Harmoko nih. Sebelum hari Senin, Soeharto tidak mengundurkan diri,
maka Senin saya undang rapat istimewa untuk memecat Soeharto. Padahal Pak Harmokola yang selalu mengatakan menurut petunjuk Bapak Presiden. Jadi oleh sebab itu lalu Pak Harto turun tidak ikut konstitusi. Kalau ikut konstitusi kan harus pada memorandum dulu. Memorandum 1, 2. Tapi saya berhenti aja kan itu kenapa? Jadi itu sejarah operasi sesar. Iya. Bisa terjadi. Jadi sejarah pemakzulan itu sudah pernah terjadi di Indonesia ya, zaman Pak Harto dan juga mungkin Bung Karno. Oh, Bung Karno juga. Gus Dur. Gus Dur, oke. Oke, kita akan urai pemakzulan Gibran sesuai dengan apakah secara konstitusi itu bisa dilakukan, tapi apakah mungkin dilakukan, kita akan bahas di segmen berikutnya, Prof. Siap. Kita jeda dulu, pemirsa tetaplah di Doncast.